Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indra Dwi Irmawati Setiawan Putri. Berapa nama ini? Panjang sekali ya. Judul penelitiannya internalisasi nilai religius melalui kebiasaan terstruktur dalam membentuk karakter santri. Jadi kasus di Pondok Pesantren Robitotul Islam Krejengan. Oke, sudah siap ujian Mbak Rara? Insyaallah selesai. Oke, silakan berdoa terlebih dahulu Mbak Rara. Oke, Mbak Rara dipresentasikan hasil penelitiannya ya. Suaranya agak dikeraskan ya. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Bapak Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz CHCHT BAMAG selaku penguji utama, yang saya hormati Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hidil Islam MPD selaku penguji kedua, yang saya hormati Bapak Dr. Imam Bukhari SHUM MPDI selaku ketua penguji, yang saya hormati Bapak Dr. Ainul Rafiq Sofa MPD selaku sekretaris penguji, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tesis saya tentang internalisasi nilai religius melalui pembiasaan terstruktur dalam pembentukan karakter santri. Tantangan moral dan perkembangan zaman semakin kompleks menuntut adanya upaya pembentukan karakter generasi muda yang kuat dan berakhlak mulia. Karakter religius santri perlu dibentuk secara sistematis dan berkelanjutan melalui pembiasaan. Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai religius melalui pembiasaan terstruktur sebagai sarana efektif internalisasi nilai. Adapun urusan masalahnya, yang pertama adalah nilai-nilai apa saja yang ditanamkan di Pondok Pesantren Robitotul Islam Krejengan. Yang kedua, bagaimana bentuk pembiasaan terstruktur dalam internalisasi nilai religius di Pondok Pesantren Robitotul Islam Krejengan. Dan yang ketiga, bagaimana dampak internalisasi nilai religius melalui pembiasaan terstruktur terhadap pembentukan karakter santri. Metodenya menggunakan kualitatif, yaitu jenis studi kasus, untuk mengkaji secara mendalam proses internalisasi nilai religius melalui pembiasaan terstruktur di Pondok Pesantren Robitotul Islam Krejengan. Nilai-nilai religius yang ditanamkan yaitu ada nilai ibadah, kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, kesopanan, kepedulian sosial, dan mandiri. Nilai religius ditanamkan secara sistematis, berkelanjutan, terstruktur. Bentuk pembiasaan terstruktur dalam internalisasi nilai religius di Pondok Pesantren Robitotul Islam Krejengan yaitu yang pertama adalah pembiasaan tahajud dan sholat subuh berjamaah. Yang kedua ada pembiasaan ngaji kitab. Yang ketiga ada pembiasaan piket pondok dan kebersihan. Yang keempat ada pembiasaan sholat duha. Yang kelima pembiasaan sekolah formal dan sekolah diniyah. Yang keenam pembiasaan sholat berjamaah dan ngaji malam. Dan yang terakhir pembiasaan sholat hajat dan istirahat teratur. Adapun dampak internalisasi nilai religius melalui pembiasaan terstruktur terhadap karakter santri yaitu memiliki kesadaran untuk beribadah itu lebih tinggi, taat pada aturan dan jadwal pesantren, menjunjung tinggi kejujuran dalam keseharian. Adapun karakter sosial yaitu bertanggung jawab, mengemban amanah dengan baik, sopan dan santun, menjaga adab kepada sesama, peduli terhadap sesama, memiliki kepekaan sosial, mandiri, mampu mengurus diri dan lingkungan. Dijelaskan banyak.
bukan dibaca, Saya. tapi dibaca Pak. Saya Ustaz. Oke, silakan. Lanjut. Saya. Sudah. Saya. Oke. Itu gambarnya siapa itu? Kalau ini di Ustaz. Nah, dokumen Anda enggak ada dokumen penelitiannya? Ustaz. Wadah, Dokumen kok nggak pakai gambarnya sendiri, dokumennya sendiri? Saya Ustaz. Oh, nggak pede ya dengan pondok itu ya? Bukan Ustaz. Oke. Saya tambahkan slide saja. Lebih lanjut akan diperdalam oleh beliau Kemudian Asosiasi Profesor Dr. Abdul Aziz kami mengaturkan. Di tesis saudara salah satu judul kalimatnya karakter Nggih. karakter religius. Karakter dengan religius ini apa bedanya atau kesamaannya? Apa bedanya? Atau ada kesamaan? Saya kalau Tidak usah dibuka, dijelaskan aja dulu. saya kalau religius itu lebih ke keagamaan. Kalau karakter itu lebih ke watak, sifat. Nggih. Sifat. Oke. Coba karakter itu coba tadi di halaman berapa baru dengan kita. Pembiasaan apa? Kebiasaan, bentuk kebiasaannya Ustaz. Ya, Nggih, itu ada bentuk kebiasaan sholat berjamaah, jamaah. sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Kemudian Jamaah sholat apa itu? saya sholat subuh Ustaz. Hah? Sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Jamaah 5 waktu Nggih. Enggak 5 waktu juga Ustaz. di pondok itu ya. Nggih. Kenapa harus sholat berjamaah? Saya Apa yang dicari itu? kenapa Ustaz? Yang dicari apa kalau jamaah itu? Yang dicari nilai ibadahnya Ustaz. Keutamaan. Nilai Coba baca hadisnya sholat jamaah. Ada kan satu hadis kan? saya Ustaz. Ada. Saya ada. Baca dulu. Kadang mengungkap salah satu kebiasaan jamaah mestinya sebagai peneliti tanya di buku sana itu mengapa harus jamaah? Oh ternyata ingin mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Dasarnya mana? Terus hasil wawancara di mana? Halaman berapa? Hasil wawancara ada di halaman ini Ustaz. Ditulis biasanya beberapa. Kenapa Ustaz? Wawancara ditulis beberapa biasanya. Ada di bab 4. Hasil penelitian. Yang diwawancarai siapa? Yang diwawancarai pengasuh, kepala pondok, pengurus putra dan putri dan santri. Santri ya. Saya. Apa hasil wawancaranya? Hasil Kalau wawancara pengasuh apa hasilnya? Hmm? Kalau pengasuh apa Pak? Hasilnya Pak? Wawancara hasilnya. saya Ustaz. Eh, Hmm? yaitu kegiatan-kegiatan santri Ustaz. Yang meyakinkan bagaimana? Saya Ya. Kok tidak yakin dengan hasil penelitian sendiri itu ya? Mestinya bisa terangkan Pak wawancara hasil
Ustaz. Apa? Mengaji kitab. Mengaji Kitab. kita apa? Taklim dan at-tarbiyah. Taklim dan Taklim, ya. Kiai. Siapa yang ngarang kitab Taklim Taklim? Siapa pengarangnya? Ini sebelum ngaji kan ada dulu baca. Siapa mau alifnya, Pak? Saya Siapa? lupa Ustaz. Lupa ya. Yang mengarang ada Rofi Sofa. Iya. Siapa, Pak? Saya lupa Ustaz. Siapa? Lupa saya Ustaz. Lupa. Oke, kalau lupa tidak pernah baca kan? Coba salah satu petikan karakter menurut kitab Taklim Taklim, baca. Penguasaan materinya ya. Sopan. Coba baca. Saya Salah satu karakter yang ingin dibentuk oleh kitab Taklim Taklim itu apa salah satunya? hormat terhadap guru Ustaz. Coba Hormat terhadap guru. Sopan. baca, coba baca. Jadi magister itu ketika menyampaikan sesuatu, salah satunya Pak, basis datanya kuat, ya. Dan bicara karakter inilah dasarnya kajian Al-Qurannya ini menurut kalau ulama, ya. Kemudian pembiasaannya seperti ini. Apalagi sekarang ada beberapa pesantren yang terjadi masalah gitu ya, menggunakan doktrin agama padahal untuk digunakan kaum negatif. Jadi itu harus orang pesantren harus bisa membela itu Pak ya. Dogmatisnya seperti apa, ketaatannya kepada guru, cintanya kepada ilmu seperti apa pelaksanaannya. Oke, kesimpulan itu di bab berapa? Bab 5 Ustaz. Bab 5. Apa kesimpulannya Pak? Tesis saudara itu. Kesimpulannya adalah melalui pembiasaan terstruktur, internalisasi nilai religius dapat diinternalisasikan melalui pembiasaan terstruktur. Ya, cukup ya. Perdalam Pak ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak Fizi silakan. Jadi sudah diuji oleh penguji utama. Ya. Ini sepertinya kalau rumah kok kayak nggak kenal sama rumahnya sendiri. Ditanya kamarnya ada berapa, jawabannya nggak tahu atau tidak mengertinya. Jadi saya pastikan saja. Coba jenengan lihat halaman 58. Saya Ustaz. Sudah? Sudah? Saya. Nah, di halaman 57 sebelumnya Anda menuliskan berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pembiasaan ibadah yang dilakukan secara terstruktur memberikan dampak positif terhadap perilaku santri. Betul? Saya Ustaz. Ini tidak valid. Tidak validnya karena tidak ada bukti yang menyertai di dalamnya. Apakah ini hasil wawancara
jelaskan kenapa bisa tidak ada data yang mendukung terhadap klaim ini. Seperti dokumentasi itu, Ustaz. Saya Anda memahami alur penelitian atau tidak? Ini sudah bab 4 ya. saya Monggo bisa dijawab. Kalau tidak jawab, saya rekomendasikan tidak lulus. jangan, Ustaz. Nah, iya, monggo dijawab. Saya ini mau jawab. Cukup fokus ke situ saja. Halaman 57 sampai 58 ini. Jadi yang saya baca itu, kenapa bisa tidak ada datanya? Kenapa hanya sekedar klaim? Bisa Anda jelaskan? Klaim sepihak Anda. Ini menurut saya tidak ada bukti kan? Tidak apa-apa kalau tidak ada bukti. Berarti pernyataan Anda salah. Harus direvisi kan gitu. Saya Ustaz. Eh, Dalam pernyataan di tesis ini salah, Ustaz, karena saya jujur tidak semua saya ketik sendiri. oh, minta bantuan suaminya. Saya minta bantuan. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya tidak mempermasalahkan ini dibuat siapa, dibantu siapa. Tapi Saya- minimal Anda itu menguasai, sama seperti bikin rumah. Buat rumah itu kan tidak harus Anda yang bangun, bisa tukang kan. Tapi minimal ketika orang menanyakan ini kamar mandinya di mana, jumlah kamarnya ada berapa, Anda harus tahu. Ini kan berarti sudah dibuatkan tapi juga tidak dibaca. Itu poinnya. Jadi ini kalau dibilang ini agak kasar saya ya, mohon maaf ya, agak cacat akademik karena tidak dibaca. Harusnya meskipun ini mau dibuatkan atau bukan, Anda harus baca. Anda harus tahu terkait dengan konteks ini begitu. Karena Anda akan menjadi seorang magister setelah ini. Bagaimana seorang magister kalau literasinya saja agak kurang? Akhirnya di situ. Di sini ini sebagai masukan akhirnya seperti tidak ada observasi sama sekali, yang ada hanya wawancara. Padahal di bab 3 Anda menjelaskan bahwasanya ini ditriangulasi antara wawancara, observasi dan dokumentasi. Di bab 4 saya lihat di hasil penelitian tidak ada satupun hasil dokumentasi maupun observasi. Jadi ini murni hanya wawancara saja. Sehingga triangulasi sumber itu tidak bisa dilakukan di sini, hanya triangulasi data wawancara saja. Selanjutnya di bab pembahasan itu tidak sinkron dengan teori yang Anda tulis di bab 2. Di pembahasan itu harusnya menjadi landasan terkait dengan teori yang Anda tulis di bab 2. Jadi di bab 2 Anda nulis teori apa, di pembahasan Anda nulis teori apa gitu. Tidak sinkron ya. Jadi tidak ada gunanya bab 2 yang ada di sini ketika tidak dipakai oleh saudara itu. Inilah kenapa pentingnya literasi. Jadi sebelum kita memberitahu orang, kita harus introspeksi terhadap diri kita sendiri, begitu ya. Sehingga secara kualitas tesis ini masih sebenarnya under perform ya, under scoring. Kenapa kok seperti itu? Karena satu, secara kaidah penelitian belum terpenuhi. Yang kedua, yang menyampaikan itu juga tidak memahami terhadap konteks penelitian yang dibangun di sini. Jangan-jangan semua hasil dari bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4, bab 5 itu hanya sekedar klaim semata, tidak berdasarkan
pada apa yang tercermin di Pondok Pesantren Robiqatul Islam Gerejengan. Dan jika ini dipublikasikan tidak sesuai dengan kondisi lapangannya, maka ini dianggap sebuah pemalsuan data. Dan kalau sudah pemalsuan data, itu sudah ranahnya bukan perdata lagi, tapi pada pidana. Itu yang kita khawatirkan, gitu ya. Siap, Pak. Saya pikir itu tadi, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Rara. Nanti ya, catatan-catatan dari penguji nanti dikonsultasikan dengan pembimbing lagi, diperbaiki lagi tesisnya biar menjadi tesis yang layak, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Rara, silakan ditutup. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.